Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali anak-anak Bapak yang berbahagia dengan channel Education and Sport. Sahabat matematika, matematika itu mengasihkan. Baiklah anak-anak, seperti biasa sebelum kita mulai, terlebih dahulu kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Di dalam hati ya, berdoa mulai. Selesai. Baiklah anak-anak, mudah-mudahan dengan berdoa kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala mara bahaya yang dapat menimpa kita. Mudah-mudahan kita terhindar. Kemudian mudah-mudahan kita dikuatkan pemahaman kita, terutama dalam memahami setiap pelajaran yang disampaikan oleh guru-guru kalian. Baiklah anak-anak, sebelum mulai, Bapak ingatkan kepada kalian yang belum mengklik like dan subscribe, silakan klik like dan subscribe-nya. Kemudian tekan loncengnya agar informasi-informasi yang Bapak sampaikan akan kalian terima secara langsung begitu Bapak upload videonya, Nana ya. Oke, kepada yang sudah mengklik like dan subscribe, Bapak ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Baiklah Nana, pada video kali ini kita masih tetap tentang subtema 3, giat berusaha meraih cita-cita. Kita memasuki pembelajaran kedua. Dan untuk pembelajaran kedua ini, tujuan pembelajarannya bertambah nah ya. Kalau di tujuan pembelajaran 1 ada 2, sekarang jadi 3. Di mana melalui kegiatan membaca puisi, siswa mampu mendeklamasikan puisi dengan lafal dan intonasi yang benar. 2. Melalui kegiatan membuat kolase, siswa mampu menjelaskan dan membuat karya seni aplikasi dengan teknik yang benar sesuai contoh. 3. Melalui kegiatan mencari informasi dan berdiskusi dengan kelompoknya, siswa mampu menjelaskan dan mempresentasikan cara pelestarian makhluk hidup yang ada di lingkungan sekitar dengan benar. Nah, itu anak-anak merupakan tujuan pembelajaran yang harus kalian kuasai setelah kalian belajar mengenai materi yang ada di video ini. Baiklah anak-anak, kita masuk aja ke pembelajaran 2. Kita lihat di gambar ini ada dua orang pemulung ya, masih anak-anak nampaknya yang satu orang ini. Nah, Pak, pernahkah kalian melihat pemandangan seperti ini? Atau pernahkah kamu menemui anak-anak yang bekerja menjadi pemulung seperti ini? Pernahkah kamu berpikir mengapa mereka bekerja di usia muda mereka? Apakah yang dilakukan mereka? Apakah peran mereka di masyarakat? Tahukah kamu bahwa beberapa anak pemulung tetap bersekolah? Mereka memiliki cita-cita juga seperti kamu. Bahkan ada beberapa pemulung yang telah mencapai cita-citanya dengan gemilang. Kita lihat sebuah cerita dari seorang pemulung yang sudah menjadi sarjana. Namaku Wahyudin, biasa dipanggil Wahyu. Aku anak pasangan buruh tani. Aku tinggal bersama kelima saudara tiriku dan 2 adikku. Selain orang tuaku, karena kemiskinan tidak ada satupun dari kakak tiriku yang dapat menamatkan sekolah dasarnya. Aku pun terancam demikian, karena kami tidak punya uang untuk sekolah. Tetapi aku bertekad, aku harus sekolah. Saat subuh aku pergi mengumpulkan sampah plastik dan kardus untuk dijual. Pekerjaanku ini disebut pemulung atau disebut memulung. Aku adalah seorang pemulung. Hasil dari pemulung digunakan untuk membayar uang sekolahku. Aku memulung sejak usia 10 tahun pada saat aku duduk di kelas 4 SD.
Untuk menamatkan sekolah dasar, aku perlu tambahan biaya. Selain memulung, aku pun mengembalakan kambing tetangga. Sewaktu SMP, aku juga berjualan gorengan. Apapun kulakukan agar aku dapat bersekolah. Pada saat SMA, aku menjalani 7 profesi sekaligus agar aku tetap sekolah. Tetapi meski demikian, aku selalu dapat menjadi juara di kelasku. Pada tahun 2013, aku telah menyelesaikan kuliahku di Jakarta dengan tetap menjadi pemulung. Lalu, aku mendapatkan beasiswa untuk melanjutkan kuliah kembali di ITB, Institut Teknologi Bandung, yang kini hampir selesai. Aku bangga telah mencapai cita-citaku untuk tersekolah, meskipun dengan perjuangan yang panjang dan berat. Sumber www.news.detik.com/dengan pengubahan. Nah, di sini ada tugas untuk kalian. Langsung kalian dapat tugas. Tugasnya sama dengan tugas 1, yang pembelajaran 1, ya. Nah, ini tugas yang harus kalian kerjakan. Apa tugasnya? Tugasnya yaitu melengkapi diagram berdasarkan bacaan tadi. Nah, di sini ada cita-cita Wahyudin. Nah, tuliskan apa cita-citanya ya. Kemudian halangan yang dihadapinya apa, sikap yang dimilikinya, usaha yang dilakukan, apa saja prestasi yang telah Wahyudin lakukan atau raih karena usaha dan kerja kerasnya. Oke anak-anak, di sini juga ada sebuah puisi. Nah, puisi ini masih ciptaan Dekaritas. Sahabatku seorang pemulung. Tangan-tangan kecilmu begitu lincah, mengais dan memilih sampah rumah. Kamu mencari plastik, bahkan kertas dan kardus. Berbekal karung dan tongkat kecil, kamu mencari dan menemukan barang-barang yang telah dibuang pemiliknya untuk ditukarkan kepada para pengepul. Aku mengagumimu, sahabatku. Kamu tidak pernah menyerah. Kamu tidak pernah mengeluh. Kamu selalu bersemangat. Semoga kamu dapat mencapai cita-citamu. Seperti aku pun berjuang untuk itu. Mari kita saling mendukung untuk menjadi yang kita mau. Jadi ini adalah sebuah puisi yang diciptakan atau hasil karya dari Dekaritas, merupakan puisi untuk sahabatnya, motivasi untuk sahabatnya, memberi dukungan kepada sahabatnya seorang pemulung. Jadi sahabat dari Dekaritas ini adalah seorang pemulung. Dia berusaha mencari nafkah sendiri untuk kehidupannya sendiri, untuk membiayai sekolah sendiri. Mudah-mudahan kalian yang hidupnya lebih baik daripada para pemulung yang diceritakan oleh Dekaritas ini, lebih termotivasi setelah membaca ini. Bapak harap kalian lebih termotivasi, lebih rajin lagi, lebih mau lagi mencapai cita-cita yang kamu inginkan. Jangan kalah sama seorang pemulung yang dengan begitu giat, begitu rajinnya, dia bekerja keras, bangun subuh, mencari barang bekas untuk dijual, hasilnya untuk membiayai sekolahnya. Oleh karena itu, sekarang kamu alhamdulillah sudah diberi kelebihan. Kamu tidak perlu mencari biaya sendiri. Orang tua kamu serba kecukupan. Oleh karena itu, belajarlah yang giat, belajarlah yang rajin, agar cita-citamu bisa tercapai. Banyak usaha telah dilakukan untuk memanfaatkan barang bekas atau tidak terpakai di lingkungan sekitar. Salah satunya dengan mendaur ulang barang-barang bekas yang berasal dari rumah untuk membuat karya seni rupa.
Membuat karya seni rupa dengan menggunakan barang bekas adalah hal yang paling mudah untuk dilakukan. Kali ini kamu akan membuat karya kolase dengan menggunakan barang kertas koran bekas dengan bahan kertas koran bekas. Tahukah kamu tentang kolase? Kolase adalah teknik untuk membuat karya seni rupa dua dimensi dengan cara memotong dan menempel. Bahkan, bahan yang digunakan terdiri atas berbagai bahan, seperti kertas, kain, kaca, logam, kayu, dan lainnya, yang ditempelkan pada permukaan gambar. Nah, sekarang kita lihat langkah-langkah berikut ini merupakan cara memulai membuat kolase. Kita lihat, siapkan bahan-bahan berikut ini. 1. Selembar kertas, bisa kertas karton atau kertas sketsa gambar atau buku gambar boleh juga nah ya. 2. Lem, 3. Gunting, 4. Koran bekas, 5. Gambar. Gambar terserah kamu buat gambar apa. Kamu membuat gambar binatang seperti ayam, kucing, atau bunga, atau apapun, silahkan. Nanti gambar tersebut kamu tempel dengan barang-barang bekas tadi. Oke. Nah, ini contohnya. Langkah-langkah membuat kolase sebagai berikut. Siapkan gambar pola pada kertas pada selembar kertas kayak gini. Ini bisa dibuat dari buku gambar nah ya. Buku gambar dibuat gambarnya atau kamu cari di internet boleh juga gambarnya. Ya, gambarnya bisa kamu cari di internet kalau kamu ini tapi lebih bagus kamu gambar sendiri. Kemudian kamu tempel dengan potongan-potongan kertas tadi atau kertas koran atau kardus atau plastik dengan warna yang beraneka ragam kayak seperti ini nih. Jadi kelihatannya cantik nanti. Ini tidak perlu kertas krayon, tidak perlu pewarna ya. Kamu langsung tempel pakai kertas yang mempunyai warna. Maka akan menghasilkan bentuk gambar yang indah sekali. Oke, ini juga sama. Kalau ini dia pas bunga nak ya. Pas bunga ditempel, nanti bunganya juga ditempel dengan aneka macam gambar jadi lebih cantik lagi. Dan satu lagi ini gambar mobil ditempel seperti ini. Nah, jadi cantik juga ya. Jadi cantik. Nah, ini nanti tugas kalian untuk membuat kolase ini. Kamu gambar dulu, terserah kamu membuat gambar apa. Kemudian tempel dengan kertas-kertas agar kelihatan gambar tersebut menarik. Tahukah kamu bahwa sampah telah menjadi masalah lingkungan yang semakin sulit diatasi? Sampah plastik telah menutup beberapa samudra dan mengakibatkan kerusakan lingkungan yang serius. Banyak hewan laut mati karena memakan sampah plastik. Salah satu cara yang dilakukan masyarakat kini adalah dengan menggalakkan gerakan daur ulang sampah plastik. Tujuan mendaur ulang sampah plastik untuk memperpanjang usia pemakaian barang sehingga tidak perlu membeli untuk sementara waktu. Dengan demikian, jumlah sampah dapat dikurangi jumlahnya dengan melakukan penghematan penggunaan barang dari alam. Kita telah melakukan usaha pelestarian makhluk hidup di sekitar kita. Ayo membaca. Keanekaragaman makhluk hidup telah memberikan manfaat bagi kehidupan manusia atau makhluk hidup lainnya. Sepantasnya manusia berusaha dan bertindak untuk memelihara, mengembangkan, dan menjaga keanekaragaman makhluk hidup sebagai sumber daya alam hayati, agar senantiasa dapat memperoleh manfaatnya. Masyarakat dunia sekarang harus segera bertindak melestarikan keanekaragaman makhluk hidup. Dampak buruk yang diakibatkan kepunahan makhluk hidup telah merugikan bagi manusia itu sendiri. Di Indonesia, banyak jenis hewan dan tumbuhan asli Indonesia berada di ambang kepunahan, bahkan
beberapa sudah punah. Pelestarian makhluk hidup dapat dilakukan melalui cara-cara di antaranya sebagai berikut. 1. Upaya pelestarian tumbuh-tumbuhan. Upaya yang dilakukan sebagai berikut. A. Kebun koleksi. Biasanya hanya untuk mempertahankan tumbuhan bibit unggul. Seperti kebun kelapa di Bone-Bone, kebun mangga di Pasuruan. Yang B. Kebun plasma nutpah. Merupakan perkembangan kebun koleksi. Contoh, kebun plasma nutpah di Cibinong, Lipi dengan buah-buahan inti, talas, dan sueg. Kebun botani didirikan pada tahun 1817 di Bogor, terkenal dengan nama Kebun Raya Bogor. 2. Upaya pelestarian hewan. Upaya yang dilakukan sebagai berikut. A. Menangkar hewan langka dengan cara mengisolasi hewan tersebut. B. Mengambil telur-telur hewan untuk dibantu menetaskannya. C. Memindahkan hewan langka ke tempat yang lebih cocok. D. Membuat undang-undang perburuan. E. Menindak tegas para pelanggar dengan memberikan sanksi hukum sesuai hukum yang berlaku. Nah, itu anak-anak merupakan salah satu bacaan tentang cara-cara melestarikan lingkungan atau ya lingkungan hidup kita, yang tadi dari lingkungan tentang pelestarian untuk tumbuh-tumbuhan dan hewan. Jadi pada video kali ini kalian disuguhkan atau diminta memahami berbagai cara, mulai dari pemahaman tentang puisi, membuat kolase, dan mengetahui tentang cara-cara penanggulangan atau pelestarian makhluk hidup. Karena itu aja yang bisa Bapak sampaikan untuk video kali ini. Sebelum Bapak tutup, kita mulai dengan berdoa dulu. Berdoa mulai. Selesai. Baiklah anak-anak, sebelum Bapak tutup, Bapak ingatkan kembali, bagi kalian yang belum mengklik like dan subscribe-nya, silakan klik like dan subscribe-nya, kemudian tekan loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan video pembelajaran yang akan Bapak upload di kemudian. Oke, jika menurut kalian video ini bermanfaat, maka silahkan share video ini melalui Facebook bisa, melalui Instagram bisa. Caranya mudah ya, sudah Bapak jelaskan tadi di video pembelajaran 1. Dengan cara kamu sudah ketika nonton ada bacaan bagikan. Kamu klik yang bagikan, kemudian kamu pilih bagikan kemana. Ke Facebook bisa, Instagram bisa, Twitter bisa. Karena itu aja yang bisa Bapak sampaikan. Bapak ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Bapak ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Bapak akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.